semuanya, untuk bab yang akan kita bahas kali ini adalah bab tentang bumi dan antariksa. Di mana bab bumi dan antariksa ini adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial, yaitu geografi. Untuk bab bumi dan antariksa ini yang akan kita bahas adalah materi tentang atmosfer. Mungkin semuanya sudah ada yang tahu dan paham apa itu atmosfer. Atau mungkin ada juga di antara kita yang pernah mendengar kata atmosfer, tetapi belum tahu apa yang dimaksud dengan atmosfer itu sendiri. Atau bahkan mungkin ada juga yang belum pernah mendengar dan belum tahu apa sih yang dimaksud dengan atmosfer itu. Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi tentang atmosfer ini, saya akan menyampaikan tentang konten materi yang akan dibahas pada bab ini, yaitu pada bab atmosfer ini. Nah, yang pertama ada pengertian atmosfer, kemudian yang kedua ada komposisi atmosfer, ketiga ada lapisan atmosfer, serta yang keempat ada tekanan udara atmosfer. Nah, jadi mari kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang atmosfer itu sendiri. Nah, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos dan spaira, di mana atmos memang berartikan uap air atau gas, sedangkan spaira ini yang berartikan selimut. Jadi, atmosfer adalah sebuah lapisan berbentuk gas yang melapisi bumi. Nah, menurut beberapa ahli, di sini adalah yang dimaksud adalah ahli geografi atau ahli bumi, di mana atmosfer itu adalah lapisan udara atau selimut gas yang menyelubungi planet, termasuk planet bumi, di mana lapisan udara tersebut mengandung 4 unsur gas. Nah, 4 unsur gas yang dimaksud ini apa saja? Nah, 4 unsur gas yang dimaksud ini ada gas nitrogen, gas oksigen, gas karbon dioksida, serta argon. Nah, mungkin semuanya ada yang sudah tidak asing lagi dengan nama gas-gas ini, tapi ada juga yang mungkin masih sangat asing dengan gas-gas ini. Jadi, atmosfer bumi terdiri atas campuran gas, cairan, dan padatan yang menyelimuti bumi. Oke, jadi untuk sampai di sini dulu, jadi sudah pada tahu ya apa itu atmosfer bagi yang belum tahu. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi atmosfer. Nah, jadi bukan hanya bahan makanan atau bahan minuman yang kita konsumsi yang ada komposisinya, tetapi atmosfer juga memiliki komposisi. Jadi, komposisi atmosfer ini sudah saya tuangkan dalam bentuk diagram. Nah, di sini diagramnya saya buat dalam bentuk persentase. Nah, di sini kita lihat pada yang warna pink ini adalah diagram atau komposisi dari nitrogen. Nah, di mana posisinya ini memiliki persentase sebesar 78,08%. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah oksigen, di mana persentasenya sebesar 20,95%. Kemudian, yang abu-abu di atas ini adalah gas lainnya. Sedangkan yang orange ini adalah gas argon. Gas argon ini persentasenya sebesar 0,9%. Nah, sedangkan ada 0,034, 1,07 ini adalah gas-gas lainnya. Artinya di dalam sini, di sini, ini ada gas karbon dioksida. Iya benar, gas karbon dioksida. Nah, meskipun gas karbon dioksida di sini kadarnya sangat kecil, tapi dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernapasan manusia dan hewan, serta energi yang dibutuhkan oleh tanaman. Namun, salah satu dampak dari gas karbon dioksida adalah dapat menimbulkan efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian oksigen yang memiliki persentase sebesar 20,95% ini berfungsi untuk mengubah zat makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Nah, jadi oksigen ini berasal dari pepohonan. Oleh karena itu, kita harus menjaga keanekaragaman juga yang ada di sekitar kita. Sehingga adanya pepohonan ini dapat membantu memelihara lapisan ozon yang sangat penting bagi kehidupan. Setuju ya, kalau kita perlu melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada. Oke, kita lanjut. Pada konten yang ketiga, yaitu tentang fungsi dan manfaat atmosfer.
Oke, jadi di sini kita perlu tahu bahwa atmosfer memiliki fungsi dan manfaatnya. Apa saja sih fungsi dan manfaatnya? Oke, mari kita lihat. Sini fungsi atmosfer untuk melindungi keempat unsur gas oleh gravitasi bumi serta mempertahankan dan melindungi dari serangan luar. Nah, dapat dilihat sini ada beberapa poin terkait fungsi atmosfer antara lain yaitu pelindung bumi. Nah, pelindung bumi di sini artinya melindungi agar suhu bumi dan cuaca tetap stabil. Seperti itu. Kemudian ada penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari, melindungi bumi dari serangan meteor atau benda-benda luar angkasa, serta menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Lalu, apakah yang akan terjadi jika tidak adanya fungsi dari atmosfer ini? Ya tentu saja, semua fungsi atmosfer yang tertera dalam poin-poin ini tidak lagi berlaku. Artinya akan menjadi kebalikannya. Suhu bumi dan cuaca tidak lagi tetap stabil. Kemudian rasa panas yang diberikan oleh cahaya matahari pun akan langsung terasa seperti itu. Nah, jadi ini adalah fungsi dari atmosfer. Lalu, apa sih manfaat dari atmosfer? Oke, mari kita lihat. Jadi, manfaat atmosfer antara lain yaitu pertama, melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh ke bumi karena gaya gravitasi bumi sendiri. Kemudian yang kedua, melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dengan lapisan ozon. Ketiga, mengandung bermacam-macam gas yang dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas, serta untuk keperluan yang lainnya, seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Kemudian ada media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, hujan, badai topan, dan sebagainya. Oke, jadi di sini kita sudah tahu ya, ternyata atmosfer ini memiliki fungsi dan manfaat yang sangat membantu makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi, kita harus menjaga juga agar atmosfer yang melindungi kita di bumi ini tetap awet, tetap terjaga, seperti itu. Oke, konten keempat yaitu lapisan atmosfer. Oh, mungkin ada yang belum tahu kalau atmosfer ini ternyata memiliki lapisan. Tentu saja, atmosfer ini memiliki lapisan-lapisannya dengan sebutan yang berbeda-beda atau nama yang berbeda-beda. Lalu apa saja sih lapisan atmosfer ini? Oke, mari kita lihat. Di sini, lapisan atmosfer ada beberapa, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke, mari kita lihat. Dimulai dari eksosfer dulu. Nah, eksosfer ini adalah lapisan terakhir yang menyelimuti bumi dengan jarak di atas 800 hingga 3260 km. Nah, seperti yang dilihat, pada eksosfer ini memiliki suhu 1200 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana rasanya. Kemudian ada termosfer. Nah, termosfer di sini adalah lapisan yang terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga memberikan efek pada perambatan gelombang radio. Nah, jadi lapisan termosfer ini biasa juga disebut dengan ionosfer, di mana lapisan ini berada pada jarak 80 hingga 90 hingga mencapai 800 km. Kemudian ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini adalah lapisan yang mengalami penurunan suhu secara signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Pada lapisan mesosfer ini memiliki jarak besar 40 hingga 50 hingga pada jarak maksimumnya yaitu pada 90 km. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan juga ada suhu-suhunya. Kemudian ada yang namanya lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini adalah lapisan atmosfer yang bersuhu dingin dan hanya ditempai oleh ozon dan berfungsi sebagai pelindung gelombang ultraviolet. Nah, jadi di sini inilah lapisan ozonnya yang akan menjaga lapisan bumi itu. Nah, di mana lapisan stratosfer ini berada pada jarak 11 hingga 50 km. Kemudian, ada lapisan terakhir yaitu lapisan troposfer.
Nah, lapisan troposfer ini memiliki suhu sekitar 15 hingga minus 6,5 derajat Celcius, di mana memiliki jarak sekitar 0 hingga 18 km jarak maksimumnya. Nah, lapisan troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi sehingga dapat menjaga kestabilan bumi. Nah, jadi kalau seandainya kita urutkan, lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, pada slide yang kali ini, kita akan mainkan game. Nah, agar kita lebih semangat dan lebih memahami, mari kita mainkan game yang sudah tersajikan. Nah, number 1, pada soalnya lapisan berbentuk gas yang melapisi bumi disebut. Oke, di sini waktunya hanya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ditahan dulu jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, lapisan yang paling dekat dengan bumi disebut lapisan A. Mesosfer, B. Stratosfer, C. Troposfer. Waktunya juga 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih ditahan jawabannya. Nomor 3, persentase unsur paling besar dalam komposisi atmosfer adalah A. Argon, B. Oksigen, C. Nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sini hanya 3 nomor, maka berapakah jawaban benar yang Anda miliki? Berapakah jawaban salah yang Anda miliki? Jika Anda menjawabnya dengan benar semua, maka selamat, Anda sudah memahami tentang materi atmosfer yang disajikan ini. Oke, sekian untuk pembahasan kita pada materi atmosfer ini. Saya harap materi yang ditampilkan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.